Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke modul 3, itu untuk kompresi gas. Khususnya pada kasus 3.1 untuk single stage kompresor. Ya, jadi kompresor ini digunakan untuk mengubah tekanan gas dari inlet menuju outlet, itu biasanya menaikkan tekanan gas. Ya. Jadi kita akan mensimulasikan proses kompresi gas menggunakan single stage compressor dan kita disuruh untuk menentukan dan mengoptimasikan komposisi komponen pada luaran gas separator di separator. Nah, fluid package yang akan dipakai adalah Penn Robinson. Kemudian ini kondisi umpannya dan kita akan memakai beberapa bahan pada kasus ini dan nitrogen, CO2, etan, metan, heptana, heksana, pentan, N dan I, kemudian butan, dan propana. Berikut adalah mole fraction-nya, masing-masing mole fraction-nya. Kemudian flow sheet yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi ada udara yang akan dihisap masuk ke eh, kompresor, kemudian dikeluarkan. Kemudian didinginkan menggunakan cooler di sini, kemudian akan dimasukkan ke dalam separator untuk memisahkan gas dan juga liquid. Ya. Data untuk kompresor, cooler, dan separator adalah seperti ini. Kompresor kita perlu memasukkan duty-nya sekitar 9.000 horsepower. Kemudian cooler kita perlu memasukkan delta P-nya 20 PSIA dan duty-nya 200. Ya, oke, mungkin untuk itu kita langsung masuk ke HISIS, Lab New. Kita akan masukkan bahan tadi sesuai instruksi kerja. Itu ada nitrogen, CO2, air. Kita tuliskan nitrogen, CO2, kemudian ada etan sampai propan. Ya. Etan sampai propan, etan, kita pilih dulu etan, kemudian habis etan, metan, kemudian heptan, heksan, N-pentan, mungkin kita setelah eh, metan, tadi ada N-heptan, kemudian N-heksan, N-pentan, I-pentan, N-butan, I-butan, dan propan. Ya, maka kita sudah masukkan semua material yang dibutuhkan untuk eh, simulasi ini. Kemudian fluid package kita akan pilih Penn Robinson. Setelah selesai, kita bisa masuk ke simulation environment dan memasukkan eh, palet atau diagram proses yang kita butuhkan. Pertama kita masukkan kompresor. Kompresor itu adalah yang ini ya, seperti pada modul kompresor, kemudian ada cooler dan juga ada separator. Cooler, kemudian ada separator. Kita masukkan separator. Jadi yang akan masuk ke dalam kompresor ini kita namakan udara sak ya, yang dihisap. Kemudian yang keluar itulah discharge 1, discharge 1, kemudian energinya kita namakan Q kompresor. Kemudian close ini dan kita masukkan eh, komposisi umpan atau informasi umpan yang ada di sak di sini. Kita masukkan sesuai yang ada di modul bahwa temperaturnya itu dalam satuan Fahrenheit, pressure PSI A, molar flow, per mol jam. Ini kita harus ganti dulu.
di home, kemudian ini kita coba ganti field, cek, ya sudah sama, 100 derajat Fahrenheit, 74 PSI, 5.490 kon mol per jam. Ya, sudah sama, komposisinya juga kita masukkan sesuai dengan komposisi yang ada di sini. Nitrogen sampai heptan, komposisinya adalah yang ini. Kita edit, nitrogen sampai heptan, komposisinya seperti itu. Kemudian N-heksan sampai propan, komposisinya seperti itu. Ya. Nitrogen sekitar 1,5%. Yang paling banyak ini adalah metan 84%. Yang lainnya sini di bawah 0%, di bawah 0, di bawah 0, di bawah 1%. Kemudian ada 3% propana. Kalau kita lihat totalnya sini sudah satu, kemudian kita bisa klik OK. Maka di sak satu, material sak satu ini sudah bisa kita eh, apa namanya, sudah terdefine. Ya, kemudian pada kompresor satu ini mungkin kita ganti namanya kompresor satu. Di parameter kita harus memasukkan informasi untuk kompresor yaitu dutinya 9324 HP. Dutinya di sini kita masukkan untuk kompresor 9324 HP. Nah, sekarang statusnya sudah oke. Kemudian kalau kita lihat di sini di discharge satu outlet dari kompresor ini juga sudah terdefine. Pada itu kita lanjut ke kompresor ke cooler. Di cooler ini inletnya merupakan outlet dari kompresor yaitu discharge satu. Jadi tinggal kita pilih. Kemudian keluaran cooler ini kita ganti namanya cooler out, ya. C1 out, satu out. Kemudian energinya kita bisa kasih nama Q condenser dan delta P-nya sesuai dengan modul cooler itu 20. Ya. Kemudian kita harus juga memasukkan duty untuk cooler yaitu sebesar 200 HP. Di 200. Oke. Ini mungkin kita ganti 200 HP. Oke. Sudah. Kalau sudah, maka kita akan mendefinisikan selanjutnya adalah untuk material yang masuk ke separator. Jadi di separator ini nanti akan masuk C1 out dan keluar vapor di atas dan liquid di bawah. C1 out kita pilih sebagai inlet, ini kita namakan vapor saja. Kemudian di liquid outlet, maka sekarang apa? eh, statusnya sudah oke. Ya. Kalau kita lihat di bagian vapor di sini, kita bisa lihat bahwa temperatur sekarang menjadi 473 Fahrenheit. Ya. Sebelumnya kalau kita lihat di vapor, di separator, di worksheet, kita bisa bandingkan di sini temperaturnya di C1 out yang masuk ke dalam separator itu sama dengan temperatur yang keluar. Kemudian pressure-nya juga sama, hanya di sini yang berbeda bahwa tidak ada material yang ke liquid. Jadi semuanya masuk ke vapor. Karena yang kita masukkan bahannya memang semuanya dalam bentuk gas. Kalau kita lihat di komposisi sekarang eh, di vapor ini paling banyak adalah metan. Nah, jadi dalam kasus ini kita coba untuk mengkompres atau membuat tekanan yang keluar dari kompresor itu menjadi lebih besar. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan adjustment untuk memisahkan apa yang ada di vapor atau di liquid itu untuk komponen yang apa yang telah terseparasi dengan baik. Namun itu kita memerlukan dynamic proses
Nanti itu akan kita bahas pada proses optimasi. Ya, mungkin dari itu kita bisa memunculkan stream table atau table di sini material stream. Ya, kita dapatkan material stream. Ya, untuk kasus ini, kalau kita lihat hanya ada perbedaan pressure di sini pada keluaran kompresor. Kalau kita lihat pressurnya itu semakin jauh sekali, 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan udara yang masuk ke dalam kompresor. Setelah itu adanya pengurangan eh, pressure karena di sini ada delta P, ada pengurangan pressure oleh cooler sebanyak 20 sehingga dia berkurang 20 PSI. Nah, kemudian untuk molar flow itu sama in dan out untuk semua material stream, mass flow-nya juga begitu, kemudian liquid volume-nya juga begitu. Kemudian kalau kita lihat di workbook, kemudian kita lihat komposisi di sini tidak terlihat ada perbedaan komposisi karena kita hanya melakukan separasi vapor dan liquid saja. Sementara itu di material umpan sendiri di SAP ini tidak ada liquid sehingga semuanya masuk ke vapor. Nah, mungkin itu untuk penjelasan pada kasus 3.1. Semoga mudah untuk dipahami. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.